Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun yang layak untuk kita berikan puji-pujian, tidak ada yang layak untuk kita sanjungkan. Seluruh penghormatan dan pengibadahan kita melebihi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Tuhan satu-satunya, Tuhan semesta alam, yang kelak nanti akan memanggil kita satu persatu kepada hadapannya dan meminta kita untuk senantiasa mempertanggungjawabkan setiap apapun yang telah Dia berikan kepada kita, dan yang paling besar di antaranya adalah kesempatan, lalu kemudian kekuatan, kemampuan, dan juga keimanan yang telah Dia titipkan ke dalam dada kita. Kita berharap semoga Allah merestui kita, Allah meridhoi kita sebagai orang-orang yang beriman, lalu kemudian kita bisa mempertahankan apa yang telah dianugerahkan kepada kita berupa kemampuan untuk bisa mengakuinya sampai dengan Allah menjemput kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna yang pernah berjalan di atas muka bumi. Tidak ada satupun akhlak manusia yang melebihi daripada akhlak beliau. Tidak ada satupun perkataan yang lebih layak untuk didengar selain daripada perkataan beliau. Begitupun juga tidak ada satupun perbuatan yang lebih ranggi daripada perbuatan beliau. Maka seharusnya setiap dari kita berusaha untuk mencintai beliau dengan cara menepati setiap perkataan-perkataan kita, disesuaikan semaksimal mungkin dengan apa yang beliau ucapkan, dan juga menyesuaikan setiap menyesuaikan setiap perbuatan-perbuatan kita dengan apapun yang telah beliau lakukan. Dan mudah-mudahan beliau ridho dan mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya, hingga nanti di yaumil qiyamah kita bisa digolongkan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini kita mau rekaman dan mau online untuk membicarakan tentang sesuatu hal yang lagi tren, yaitu adalah tentang wakaf uang. Karena memang baru-baru ini Presiden kemudian memberikan sebuah pernyataan tentang potensi wakaf uang, potensi wakaf di antara kaum muslimin itu, kalau saya nggak salah ya sekitar 18 triliun per tahunnya, seratusan lebih triliun per tahun, dan potensi totalnya itu mencapai 2000 triliun gitu ya. Itu adalah sesuatu angka yang sangat luar biasa. Tapi saya pengen bahas dengan satu angle yang saya ketahui. Jadi ini adalah angle saya sebagai seseorang yang tidak begitu ahli dalam bidang wakaf, tapi saya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui tentang wakaf. Pertama-tama teman-teman sekalian, satu kekhasan yang saya sangat sadari di dalam Islam adalah bagaimana Islam itu memandang dunia dan aktivitas manusia itu di dunia. Contoh misalnya, Islam punya pandangan tersendiri terhadap kehidupan. Sementara orang-orang lain yang keumuman, yang mereka mungkin bukan muslim, menganggap bahwa hidup ini hanya sekali, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan ketika mati itu adalah akhir daripada segalanya. Islam memandang justru berbeda. Islam memandang kehidupan ini hanyalah sebuah tempat transit sebelum menuju sebuah kehidupan abadi kelak. Karena itulah setiap kehidupan di dunia ini pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban, dan dia connect dengan kehidupan setelah dunia. Karena kita meyakini sebelum kehidupan kita ini ada kehidupan yang lain, lalu ada matinya, lalu ada hidupnya lagi, matinya dan hidupnya kembali pada Allah. Artinya ini adalah cara pandang yang berbeda. Contoh lagi misalnya, Islam punya cara pandang yang sangat unik mengenai soalan harta. Dan ini tidak pernah saya temukan di dalam kehidupan saya sebelumnya. Karena saya sebelumnya belum muslim, ketika saya jadi Islam, itu saya sangat menemukan pandangan harta yang sangat berbeda dengan pandangan saya sebelumnya di dalam Islam itu. Pandangan Islam terhadap harta ini bukan sebuah tujuan. Tapi harta ini adalah sebuah perantara untuk mencapai tujuan. Itu adalah di dalam Islam. Sehingga di dalam Islam itu orang yang paling dermawan atau orang yang paling kaya bukan ditentukan daripada berapa harta yang dia dapat,
tapi berapa harta yang dia keluarkan. Bukan ditentukan juga hanya dengan berapa harta yang dia dapat dan dia keluarkan, tapi dari mana dia dapat dan kemana dia keluarkan. Apakah untuk tujuan yang baik atau tidak baik. Dan menariknya adalah, walaupun Islam menganggap bahwa harta ini salah satu bagian yang sangat penting untuk menuju tujuan yang kita inginkan, tapi Islam tidak pernah untuk menilai seseorang keutamannya itu dari harta. Contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya doa. Dan kadang-kadang kaum muslim itu kan banyak berdoa. Tapi doa kaum muslim itu nggak ada yang doa yang satu ini kayaknya. Bukan nggak ada sih, jarang mungkin yang berdoa dengan doa Rasul yang satu ini. Bagaimana doa Rasulullah? Ya Allah, matikan aku sebagai orang miskin dan bangkitkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Nah itu kan nggak ada di antara kita yang berdoa kayak gitu. Artinya Rasulullah ingin ngasih tahu, ia punya harta itu adalah baik kalau kamu jadikan itu sebagai cara mencapai Allah, cara mencapai tujuanmu, yaitu adalah ridha Allah. Tapi tidak punya harta pun itu tidak menghalangi kamu untuk bisa jadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau itu berdoa dengan cara seperti itu. Beliau hidup dengan seadanya, tidur dengan kasur itu pelepah kurma, yang ketika beliau bangun itu beliau punya bekas-bekas di punggungnya. Beliau senantiasa hidup berkecukupan, bersahaja di satu bedeng yang itu sangat sempit bersama dengan istrinya. Nah ini adalah yang kita bisa lihat bahwasanya Islam itu memandang harta memang pada porsinya. Jangan sampai harta ini justru memperbudak manusia. Harta ini justru menjadikan manusia itu menjadi tidak seperti sewajarnya. Contoh misalnya, demi harta lantas dia sampai tega membunuh keluarganya. Gara-gara harta dia sampai tega untuk menuntut ibunya. Demi harta dia sampai tega untuk berantem dengan saudara-saudaranya. Demi harta dia sampai tega untuk membohongi orang-orang yang lain. Karena kemaksiatan itu juga bisa jadi karena orang itu tamak dengan harta. Makanya kita bisa tahu kan ya, bahwasanya kapan dikatakan kaum muslimin itu seperti buih di lautan ketika punya penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu adalah sangat mencintai dunia, dalam arti harta dunia dan seisinya, syahwat-syahwat yang ada di dunia termasuk itu adalah harta, dan juga wa karahiyatul maut, dan dia membenci kematian atau dia tidak suka dengan kematian. Jadi cara pandang Islam terhadap harta itu sangat unik. Dan itu hanya bisa didapatkan ketika seseorang itu sudah beragama Islam. Maka satu waktu ketika Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke daerah Yaman, maka beliau tanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ketika saya pergi ke Yaman? Maka Rasulullah menyampaikan pada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz, ajak manusia untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama ya, jadi ajak manusia untuk bersyahadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lalu Mu'adz menjawab, kalau sudah saya lakukan, lantas apalagi yang harus saya lakukan pada mereka? Kata Rasulullah, tegakkan sholat. Lalu Mu'adz bertanya lagi, kalau mereka sudah bersyahadat dan sudah menegakkan sholat, apalagi yang harus kita perintahkan pada manusia? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka ambillah infak daripada mereka, maka ambillah zakat daripada mereka. Maka ini adalah sesuatu yang kita kenal di dalam Al-Quran ketika Allah mensifati kaum muslimin. Itu kan ya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman pada Allah, bersyahadat kalau kasusnya Mu'adz tadi. Lalu kemudian mereka itu sholat, menegakkan sholat, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, mereka yang menunaikan zakat. Maka zakat baru bisa diambil daripada mereka. Dan ini adalah tartib yang Rasulullah ajarkan. Jadi ini adalah sequence yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, ajak orang untuk bersyahadat, lalu tegakkan sholat, lalu kemudian minta infak mereka atau ambil zakat mereka. Dan itu tidak bisa terjadi kalau Anda datang langsung tiba-tiba minta zakat.
Rasulullah tahu it not working gitu kan ya. Itu nggak bisa begitu. Nggak bisa tiba-tiba datang orang belum bersyahadat, orang belum sholat, tiba-tiba dia diambil zakatnya. Itu namanya pemaksaan. Itu namanya sesuatu yang akan mengakibatkan orang bertanya-tanya, loh kamu siapa? Kamu tuh ngambil harta saya, kamu tuh rampok berarti. Ini yang kemudian kita harus tahu, bahwa Rasulullah mengajak, ajarkan dia syahadat, lalu kemudian buat dia beramal soleh. Setelah dia buat beramal soleh, maka baru Anda bisa mengambil zakatnya sebagai bagian daripada ibadah dia. Karena dia sudah tahu bahwa zakat ini atau uangnya dia ini akan dimanfaatkan sesuai dengan aturan Allah. Ingat ya, berarti yang diselesaikan pertama kali bukan masalah yang bersifat fisik, seperti makan, seperti zakat, seperti uang, enggak. Tapi yang diselesaikan pertama kali adalah perkara-perkara yang bersifat pemikiran, trust. Karena kalau orang sudah trust, dia akan lakukan apapun. Tapi kalau orang nggak trust, maka sepeser pun dia nggak akan keluarkan. Serupiah pun dia nggak akan mau kalau orang sudah nggak trust. Tapi kalau orang sudah trust, jangankan hartanya, seluruh hartanya juga diberikan. Maka di dalam Al-Quran, coba Anda lihat, Allah mensifati jihad itu senantiasa dengan dua, dengan amwal dan anfus. Dengan amwal, dengan mal, dengan harta. Yang kedua anfus, dengan jiwa. Misalnya Allah katakan di dalam surat As-Saff, surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah kamu mau kami tunjukkan dengan sebuah perdagangan yang sangat menguntungkan? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Maka Anda beriman pada Allah, lalu kemudian berjihadlah di jalan Allah dengan harta-harta Anda dan dengan diri Anda, jiwa Anda. Maka itu yang Allah sifati tentang jihad. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Karena orang yang nggak beriman nggak akan mau berkorban. Orang yang nggak trust pada Allah nggak akan mau berkorban. Orang yang nggak iman pada Allah nggak akan mau mengeluarkan harta apalagi jiwa. Dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 111 misalnya, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mengadakan perdagangan kepada orang-orang yang beriman. Yang dipanggil hanya orang-orang beriman, yang diajak dagang hanya orang-orang beriman. Kenapa? Karena Allah tahu orang yang nggak beriman nggak peduli. Orang yang nggak beriman lebih sayang harta. Orang yang nggak beriman itu nggak mau ngeluarin hartanya. Orang yang nggak trust itu nggak akan mau ngeluarin hartanya. Maka Allah katakan, Innallaha ashtara, Allah mengadakan sebuah perdagangan pada orang-orang beriman, minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka Allah akan ganti setiap jiwa mereka yang mereka korbankan di jalan Allah, lalu kemudian harta mereka yang mereka korbankan di jalan Allah, Allah akan ganti dengan surganya Allah. Sesuatu perdagangan yang kata Allah itu nggak masuk akal untungnya. Kenapa nggak masuk akal? Yang ngasih jiwa ya Allah, yang ngasih harta ya Allah, tapi Allah jadikan itu semua sebagai modal Anda untuk mencapai bagaimana caranya bisa dagang dengan Allah dengan sesuatu yang lebih besar. Ibaratnya gini, Anda sudah minjem duitnya orang, lantas Anda beli barang dia dengan menggunakan duitnya dia. Kira-kira gitulah. Makanya kata Allah, ini ada yang menolak nggak nih? Harusnya kalau yang beriman nggak menolak. Maka orang beriman itu sangat mudah mengeluarkan harta kalau seandainya dia sudah tahu ini akan memberikan dia sesuatu. Jadi jangan kira orang beriman itu ya, ikhlas itu seolah-olah dia nggak ngarep apapun. Jangan kira orang beriman tuh nggak ngarep ketika dia ngeluarin sesuatu. Dia ngarep banget. Apa yang dia ngarepin? Dia harapin ridhonya Allah. Dia harapin bahwa Allah menunaikan janjinya, yaitu ketika dia berikan dengan ikhlas, maka Allah memberikan kepada dia surganya Allah. Maka Allah memberikan dia kenikmatan-kenikmatan. Allah tolak balak daripada dia, dan seterusnya. Maka orang-orang mukmin tuh ngelihat ini investasi mana yang paling menguntungkan. Maka ketika melihat Utsman bin Affan, ketika perang Tabuk, ini salah satu contohnya. Perang Tabuk itu perang yang sangat sulit. Antum baca nanti di sirah. Perang yang sangat sulit, panasnya luar biasa, dan mereka harus jalan jauh banget, ratusan kilometer untuk menghadapi orang-orang Romawi. Tapi ketika Rasulullah SAW berkata, siapa yang mau untuk infak, siapa yang mau untuk berderma di jalan Allah, siapa yang mau untuk membiayai kemudian peperangan ini, Utsman bin Affan langsung angkat tangan dan bilang, saya nanggung sepertiga ekspedisi ini. Sepertiga ekspedisi saya tanggung, which is itu adalah
sekitar ratusan unta gitu kan ya, ratusan kuda, dan banyak sekali duit-duit yang lain yang bersifat cash. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan tidak hanya pada kesempatan itu, Utsman bin Affan itu juga menanggung perang Badar. Utsman bin Affan juga membeli sumur daripada orang Yahudi ketika lagi kekeringan, dan orang Yahudi itu naikin harga sampai nggak masuk akal. Tapi Utsman bin Affan rela untuk kehilangan apapun yang seolah-olah kalau dalam pikiran kita, ini kan harta kita, kan kita yang cari, halal. Tapi semuanya diinfakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena dia terpanggil dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya orang beriman, siapa yang mau masuk surga? Nih kesempatan, kasih harta kamu di jalan Allah. Allah akan kemudian jadikan itu sebagai modal kamu masuk surga. Maka ketika Utsman bin Affan menginfakkan hartanya, maka turun ayat Allah, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, yang mengeluarkan harta di jalan Allah. Maka mereka seperti menanam satu butir, dari satu butir keluarlah kemudian tujuh sumbulat gitu kan ya, keluarlah 7 sanabil, mohon maaf, keluarlah 7 anggaplah 7 cabang, dan masing-masing cabang itu mengalirkan 100 butir lagi. Jadi satu butir itu 700 minimal. Dan kata Allah, Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya kalau Allah mau. Dan itu turun dengan satu orang Utsman, Masya Allah. Belum lagi ketika Rasulullah bilang, siapa yang mau berinfak di jalan Allah? Ini kesempatan lagi. Langsung Umar datang ke rumahnya, bilang sama keluarganya, saya mau diskusi. Gimana? Setengah harta mau saya kasih pada Rasulullah. Bayangin, ini nggak nanggung-nanggung. Orang yang termasuk paling kaya di Mekah itu langsung ngasih setengah hartanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang termasuk paling kaya di Madinah ngasih setengah hartanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia udah merasa, wah, alhamdulillah nih, saya sudah menginfakkan setengah harta. Lalu ditanya sama Rasulullah, Umar, yang kamu tinggalkan bagi keluargamu apa? Umar menjawab, yang saya tinggalkan adalah setengah harta saya. Lantas datang Abu Bakar lalu bilang, ya Rasulullah, saya semua harta saya. Semua harta saya ambil ya Rasulullah. Untuk kemudian ini adalah untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan jihad fisabilillah. Maka Rasul bertanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa? Maka Abu Bakar menjawab, cukuplah Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Masya Allah, banyak contoh-contoh yang lain. Abdurrahman bin Auf dengan infaknya dan segala macamnya. Ini semua adalah contoh kedermawanan kaum muslim yang saya pikir tidak pernah tertandingi oleh umat-umat manapun. Kenapa? Karena motivasi mereka untuk mengeluarkan uang bukan hanya motivasi sendiri, bukan hanya motivasi investasi, bukan hanya motivasi duniawi yang hanya mati selesai, yang hanya kalau misalnya kita sakit nggak bisa lagi kita nikmati. Tapi ini investasinya adalah investasi perdagangan dengan Allah. Maka mereka punya motivasi yang sama sekali berbeda dan sangat kuat sekali, Masya Allah. Maka mereka nggak ragu-ragu. Karena kenapa? Mereka trust dengan Allah. Kalau manusia aja kita bisa trust. Kalau kita investasi pada mereka dan orangnya pintar, maka dia akan balik lagi kepada kita dalam bentuk harta yang lebih banyak. Apalagi investasinya dengan Allah. Nah, investasi dengan Allah ini banyak. Mulai dari sedekah, lalu kemudian apalagi zakat, wakaf. Ini semuanya investasi pada Allah. Khususnya wakaf. Kenapa? Karena wakaf adalah yang diartikan oleh ulama sebagai amal jariyah, amal yang mengalir walaupun kita sudah nggak ada. Karena kata Rasulullah, setelah mati seorang anak Adam, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Anak yang soleh, lalu kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah sodakoh jariyah atau amal jariyah, atau menurut orang-orang para ulama disebut dengan wakaf. Artinya wakaf ini apa? Seseorang itu memberikan hartanya, lalu kemudian dihentikan. Wakaf artinya kan berhenti. Dihentikan harta itu untuk dimanfaatkan, dikembalikan harta itu pada Allah. Dalam tanda kutip, ya semuanya memang punya Allah kan. Jadi dia kembaliin. Contoh misalnya, saya punya tanah, ini saya hentikan kemanfaatannya buat saya dan saya berikan semuanya untuk Allah. Jadi kalau orang sudah berwakaf, itu sudah miliknya Allah, balik lagi. Sehingga nggak lagi milik individu. Tanah wakaf itu bukan lagi milik individu, tapi sudah dikembalikan menjadi milik Allah. Artinya dia dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Lah, kalau ada yang mengatakan selama ini wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah saja, pengertian ibadahnya kayak apa? Apakah ibadahnya cuma membangun tempat sholat? Apakah ibadahnya cuma membangun masjid? Apakah ibadah itu cuma untuk sholat? Enggak. Justru wakaf itu adalah untuk pemanfaatan segala sesuatu untuk kepentingan kaum muslimin. Bisa jadi wakaf air, bisa jadi wakaf masjid, bisa jadi wakaf pesantren, bisa jadi bahkan wakaf Quran gitu kan ya. Bisa jadi bahkan wakaf kamera. Ini
Ada sahabat saya, dia punya uang 50 juta. Lalu dia nanya, yang terbaik apa nih dimanfaatkan? Saya bilang wakafin. Wakafin di mana? Beli kamera, cari orang yang bisa buat konten-konten Islam, biayai mereka buat konten-konten Islam, maka selama video video itu ditonton sama orang, maka Anda ngalir pahalanya ke situ. Itu jauh lebih enak gitu kan ya. Kenapa? Daripada kita dakwah sendiri, lebih baik kita kemudian wakafin kamera. Saya sendiri, saya punya 3 kamera, 2 saya wakafin, 1 kemudian saya gunakan untuk pribadi kan gitu kan ya. Jadi saya dapat juga kalau seandainya ada orang yang bikin konten lalu kemudian orang-orang ngelihat dan mendapatkan manfaat. Ini adalah wakaf, dan kita perlu kasih tahu wakaf itu dimotivasi oleh iman, bukan dimotivasi oleh yang lain. Jadi kalau dikatakan, yuk kita berwakaf uang untuk apa? Untuk membiayai kepentingan sosial. Oh, tunggu dulu, sebentar dulu, kepentingan sosial yang mana dulu? Karena balik lagi, kita wakaf itu, kita sedekah itu, kita zakat itu karena trust dengan Allah. Maka orang-orang yang taat akan mau mengeluarkan uang di jalan Allah. Sekali lagi, hanya orang taat yang mau untuk mengeluarkan uang di jalan Allah. Atau hanya orang taat yang mau untuk habis-habisan berkorban dengan harta atau jiwanya. Pertanyaan sekarang adalah, kalau seandainya Rasulullah begitu mudah memotivasi para sahabat ketika perang Tabuk, ketika perang Badar, ketika perang apapun dan segala macam, dalam kondisi negara pada saat itu yang Rasulullah pimpin, waktu itu memang tidak punya uang cash, maka kemudian Rasul meminta semuanya berebut ngasih hartanya mereka. Kenapa? Karena Rasulullah memastikan bahwa negara itu, bahwa kehidupan itu, bahwa masyarakat itu, bahwa yang mereka perjuangkan itu semua untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang mohon maaf, kalau seandainya sekarang kita lihat yang menghina Islam didiemin, yang menistakan Islam kemudian nggak pernah ditangkep, orang-orang Islam malah dibully terus, tiba-tiba ada tokoh-tokoh Muslim yang tiba-tiba ditangkap tanpa kejelasan apa masalahnya gitu ya. Lalu kemudian ada banyak kezoliman-kezoliman yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Semua itu terjadi, tiba-tiba ngomong tentang wakaf uang, tiba-tiba ngomong tentang syariat Islam, tiba-tiba ngomong bahwa sedekah itu merupakan syariat Islam. Ada yang miss di sini. Kamu nggak menanamkan akidahnya, kamu nggak menjelaskan, kamu nggak buat orang trust dengan bahwa ini adalah bagian daripada kerjaan yang Islami, tapi tiba-tiba kamu pakai dalil yang Islami. Itu sama aja kayak gini. Ada seorang bapak, dia nggak ngasih, ada seorang suami, dia nggak ngasih nafkah pada istrinya, pulang marah-marah, mabuk-mabukan, lalu kemudian dia cari hartanya haram semuanya, lalu kemudian dia maki-maki istrinya, lalu kemudian dia protes dengan istrinya, tiba-tiba dia bilang, saya itu mau poligami, nikah lagi karena itu syariat Islam. Ini ada yang nggak nyambung di situ, paham teman-teman sekalian? Belum lagi orang-orang ngelihat, bukan hanya orang Islam, publik melihat, loh bagaimana negara ini memanfaatkan hartanya? Bagaimana selama ini harta itu dikelola? Gimana kalau nanti jadi kayak bansos? Gimana kalau nanti jadi kayak Jiwasraya? Gimana kalau nanti jadi kayak misalnya contoh ya Asabri dan seterusnya? Ini problem lagi. Lah kenapa? Karena ini masalah pengelolaan harta, nggak ada trust di situ. Lah kalau nggak ada trust di situ ya gimana caranya kita mau minta kepada orang wakaf uang tadi? Kecuali kalau tadi, oh negaranya itu sesuai dengan syariat Islam, gitu kan ya. Orang-orang Muslim itu kemudian diajak ngobrol, dihormati. Tokoh-tokoh agama kemudian diberikan kemuliaan. Agama Islam tuh dijaga, yang menistakan kemudian diurusin. Lalu kemudian, ya pokoknya menghormati agama. Dan orang-orang sampai umat Muslim tuh melihat, oh bener nih, saya punya pemimpin yang keren banget. Membebaskan Hagia Sophia misalnya kayak gitu kira-kira ya. Saya yakin kalau kayak gitu, itu nggak usah disuruh kita udah berebut. Kenapa? Karena kita pasti juga mempertimbangkan semuanya. Atau gampangnya gini deh, gimana kalau Habib Rizik yang minta wakaf itu ya kira-kira? Nah, nanti komen ya, kalau Habib Rizik yang minta wakaf itu kira-kira antum mau atau enggak? Kira-kira kalau misalnya sekelas misalnya contoh, ulama-ulama yang diakui di Indonesia, yang ulama-ulama yang jelas pembelanya terhadap Islam, yang minta uang wakaf itu, insya Allah saya yakin berbondong-bondong orang yang mau ngasih wakaf itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa gua ngasih ini adalah bagian daripada ibadah. Ketika gua ngasih, ini adalah bagian daripada pemulihan terhadap agama. Karena itulah teman-teman sekalian yang perlu kita lihat, jangan cuma kemudian wakafnya doang yang mau, uangnya doang yang mau, tapi kaum muslimin dibully, dipojokkan, radikal. Kalau bahas tentang radikal, ya itu pasti bahasnya tentang Islam.
Nggak ada cerita-cerita kemudian bahasa radikal, bahasa yang bukan Islam gitu loh maksudnya. Dikatain radikal lah, anti Pancasila lah. Tapi tiba-tiba kemudian ketika melihat potensi dana, tiba-tiba langsung, oh ini kayaknya perlu diwakafin nih. Sampai kemarin ada meme yang agak lucu. Kalau seandainya ini mau minta wakaf uang, kalau kemarin kan katanya FPI sama HTI kan dibubarin tuh. Nah kalau itu kan nggak boleh lagi untuk ikut pemilu tuh. Kalau ikut wakaf uang boleh nggak? Jadi misalnya ada yang bikin meme kayak gitu. Ini kan kenapa? Distrust. Orang nggak percaya lagi dengan keadaan yang sekarang. Orang nggak percaya bahwa kamu bisa ngelola kayak gitu. Kenapa? Karena kamu track recordnya selama ini bukan track record yang ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kira-kira maksudnya begitu. Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Kira-kira maksudnya begitu. Nah, lalu kemudian yang bisa kita lihat lagi teman-teman sekalian, soalan wakaf uang ini adalah bahwa kita nggak bisa memisahkan. Kita nggak bisa memisahkan antara iman dengan pengorbanan kaum muslim. Dan itu sudah terjadi dari zaman dulu. Orang-orang Aceh dulu mengumpulkan emas mereka untuk memberi pesawat selawah. Ketika mereka yakin bahwa tegaknya Indonesia ini akan menegakkan agama. Ketika tegaknya Indonesia ini akan menyelamatkan agama mereka. Bukan malah membuat agama mereka ini dibully. Bukan malah menempatkan agama mereka itu dalam pesakitan. Bukan malah menempatkan agama itu selalu jadi tempat yang disalah-salahkan. Gitu kan ya. Ini yang kemudian perlu kita tahu. Bahwa ini tidak kita lihat apa yang ada pada pemerintah. Mau nggak mau ya pemerintah boleh berpikir apapun. Tapi ya ini harus dikoreksi. Jangan sampai kemudian ya umat berpikir kayak gitu. Nah ini adalah bagian daripada introspeksi, sebuah kritik kepada pemerintah. Kenapa sih kemudian apapun yang datang dari pemerintah lantas kemudian disalahpahami? Mungkin selama ini komunikasinya nggak benar, atau bahkan tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Yang ada justru yang dilihat oleh orang-orang adalah kaum muslim selama ini tidak diberikan sesuatu, tapi ketika kalian mau ngambil sesuatu daripada kaum muslimin. Jadi teman-teman sekalian, itu sedikit bahasan kita tentang wakaf. Artinya kalau Anda mau untuk dibantu dalam tanda kutip ya oleh kaum muslim, ya nggak mau juga nggak apa-apa. Ya berarti Anda harus ngajarin keimanan dulu. Anda harus terlihat bahwa Anda itu memang berbuat sesuatu untuk Islam. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan, Indonesia itu ya, data statistik mengatakan atau survei saya lupa atau riset saya lupa, nanti kita tampilin nanti di caption. 100 orang paling kaya di Indonesia itu menguasai hampir sekitar setengah atau bahkan 80% kekayaan Indonesia. Lalu kemana selama ini taipan-taipan yang kaya itu? 1-10 orang terkaya di Indonesia. Kenapa mereka nggak mau bantu Indonesia? Kenapa mereka nggak mau kemudian mengeluarkan uang mereka untuk bantu pemerintah? Padahal duit orang-orang muslim, kalaupun dikumpulin semuanya, itu nggak akan sebanyak duit mereka. Orang-orang terkaya di Indonesia itu loh, yang punya duit ratusan triliun, bahkan lebih daripada itu misalnya. Kenapa mereka nggak mau ngeluarin? Kenapa? Karena sekarang orang tahu kan, kalau seandainya orang tuh nggak punya iman, alasan apa mereka ngeluarin duit? Kalau orang tuh nggak punya harapan bahwa ada hitungan setelah akhirat, ngapain mereka mau berkorban dengan duit mereka? Karena itulah Allah dalam Al-Quran mengatakan hanya orang beriman yang dipanggil untuk bisa mengorbankan harta bahkan jiwanya untuk agama, untuk tegaknya Islam, untuk tegaknya ketaatan, untuk tegaknya kebaikan, untuk tegaknya kebenaran, untuk tegaknya keadilan dan seterusnya. Dan itulah yang kita bisa pelajari daripada situasi akhir-akhir ini. Mohon maaf kalau ada yang nggak nyaman dengan bahasan kita, cuman saya agak mikir dan agak gatel aja itu kan ya. Saya cuma mikir, kamu nggak ngajari anakmu untuk beriman, tiba-tiba ketika dia nggak berbakti kepadamu, kamu marah. Kamu nggak ngajarin anakmu untuk taat, tapi kamu marah ketika dia, tapi kamu minta dia untuk sholat. Sama aja kayak ada orang tua yang selama ini nyontoin di depan anaknya dangdutan, nyontoin di depan anaknya untuk ngerokok, nyontoin di depan anaknya untuk berbuat maksiat, tapi dia marah ketika anaknya bermaksiat. Ya sama kayak tadi, maksudnya adalah kamu nyontoin dulu dong. Kalau kamu minta rakyat untuk taat, minta rakyat untuk keluarkan infak atau bahkan wakaf uang, ya contohin dulu gitu, maksudnya contohin dulu bahwa memang ini adalah kamu taat dong, keluarin wakafmu, ya kamu dulu dong taat, hormati dulu dong agamamu, korbankan dirimu dulu dong untuk agamamu, buat sesuatu dong untuk agamamu, baru orang-orang pasti akan ngikutin walau kamu nggak ngomong. Dan itu sudah terbukti pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak usah ngomong, para sahabat sudah infak. Apalagi kalau Rasul ngomong, mak,
selesai gitu kan ya. Utsman bin Affan sepertiga langsung ditanggung dan seterusnya. Masya Allah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada perlu penjelasan-penjelasan, cari pada ulama-ulama yang lebih paham. Yang jelas saya nggak mau mendalam soalan wakaf, saya cuma mau membahas implikasinya aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.